Oke, halo teman-teman semuanya. Kita bertemu kembali di uh, kuliah spiritual dan sengaja di video kali ini saya akan membuat edisi yang kedua tentang biomagnetic field ya, yang sudah kemarin kita bahas di video sebelumnya. Karena saya menemukan banyak sekali ide, banyak sekali ilmu-ilmu yang berkaitan dengan biomagnetic field di manusia. Saya lihat juga teman-teman banyak sekali yang komen dan kelihatan materi ini cukup menarik untuk kita pelajari lebih dalam. Karena itulah saya buat video yang kedua. Oke, nah di video yang pertama kemarin kita sudah belajar ya bahwa ternyata memang manusia ini punya namanya medan elektromagnetik, betul ya? Ya, bahkan ini sudah ada penelitiannya, sudah dilakukan penelitian terhadap berbagai macam makhluk hidup, termasuk juga manusia. Bahkan juga bisa diukur. Ya, jadi medan magnetnya ini bisa diukur. Ya, kalau ini normal, ini jaraknya 3 meter. Kalau ini normal ya. Kalau normal artinya kalau Anda tidak punya problem, ya tidak ada problem dengan medan elektrik ini, ya ini kan seperti ada cakranya gitu kan, ini ada kutub positif dan kutub negatif. Ya, jadi kalau Anda tidak punya problem dengan itu, maka radiusnya tuh sekitar 3 meter. Kurang lebih seperti itu ya. Kemarin juga sudah saya bahas bukti penelitiannya. Jadi ini memang merupakan sebuah hasil research, bukan katanya-katanya. Anda bisa download sendiri, Anda bisa cari di Google, ada penelitiannya. Dan gilanya lagi, penelitian ini sudah dilakukan sejak tahun 1938 di Yale University. Ya, bagi teman-teman yang belum melihat video pertama, saya akan taruh linknya di kolom deskripsi untuk melihat video yang pertama. Oke, sekarang mari kita lanjutkan. Ya, ternyata ada fieldnya tuh ada, jadi kita sudah tidak lagi bertanya bahwa memang benar ada fieldnya ini. Ya, dan kemudian bisa diukur. Field ini bisa diukur. Nah, ini menarik nih. Nah, sekarang penelitian dilanjutkan lagi ya dengan mengetahui bahwa oke, fieldnya ada, bisa diukur. Lalu sekarang kita mau meneliti tentang orang yang sakit, ya orang yang sakit. Jadi orang yang kemarin kita lihat itu penelitiannya adalah orang yang sakit kanker ovarium, ya kanker ovarium. Ya, orang yang sakit atau ada cancer di dalamnya ya, cancer ovarium. Nah, kemudian dilakukan penelitian, diambil sejumlah sampel orang-orang yang mengalami cancer ovarium cancer ini, lalu kemudian diukur fieldnya. Kalau misalkan memang teorinya benar, maka seharusnya fieldnya itu akan berada di zona yang sama. Jadi kita lihat, ini hasil penelitiannya ini akan menjadi dua macam. Penelitian pertama adalah hasil dua macam ini adalah kalau fieldnya ternyata berbeda-beda, ya, jadi misalkan range-nya ya, jadi range-nya orang yang sakit cancer ini ternyata fieldnya beda, maka bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya tidak ada pengaruh field terhadap penyakit. Ya, tapi kalau ternyata fieldnya itu ternyata sama, ya fieldnya ternyata berada di dalam range yang sama, maka itu menandakan bahwa ada pengaruh terhadap field ini. Nah, ketika ada sakit nih fieldnya berbeda dengan ketika ada sehat. Ya, dan ternyata ya hasilnya adalah yang di sini. Ya, jadi orang-orang yang punya sakit kanker ovarium itu ternyata kalau diukur itu punya energi atau punya medan magnet atau punya kelistrikan di dalam tubuhnya, ya radiusnya itu medannya, fieldnya itu kurang lebih hampir sama. Jadi orang yang punya sakit kanker ovarium ya itu punya skala yang hampir sama, hampir mirip. Ya, kita supaya lebih jelas maka saya akan menggunakan angka imajiner. Ya, angka imajiner ini bukan angka sebenarnya, ini adalah angka imajiner, oke? Jadi kalau misalkan sekarang skalanya, misalkan kalau orang sehat itu skalanya adalah 100 di sini, oke? Maka kita ambil contoh di sini, kalau orang yang kena kanker ovarium misalkan skalanya adalah 60. Ya, sekali lagi ini angka imajiner. Ya, karena saya nggak tahu satuannya apa. Kita sebut saja skalanya aja, oke? Nah, angkanya 100 kalau orang sehat. Ya, sementara kalau orang yang sakit kanker ovarium, ya jadi sakitnya spesifik, bukan sakit sembarangan. Sakit kanker ovarium yaitu angkanya 60. Jadi mungkin radiusnya antara 58 sampai 61, tapi angka ini udah pasti. Ya, ketika dilakukan penelitian, ternyata orang yang sudah kena kanker ovarium, ya,
ini sudah pasti berada di dalam range ini. Jadi orang yang sudah positif ya, positif cancer. Sementara ada juga orang yang kelihatannya sehat, belum ada cancernya, tapi berada di dalam state ini. Lalu kemudian orang yang sehat ini dilakukan penelitian lagi, ternyata dia ini sudah punya bakat ya. Kalau kita ngomong bakat ya, ada bibitnya, bakat. Ada bakatnya untuk mengarah ke cancer ovarium. Wow, ngeri ya. Jadi dia ini benar-benar menggunakan penelitian ini tidak menggunakan kondisi fisik di dalam tubuh, enggak, tapi menggunakan field-nya, menggunakan pancaran energi di sekitar tubuhnya pasien. Ya, ini ada satu penelitian yang fenomenal, karena biasanya kan dokter selalu menggunakan apa yang ada di tubuh, menggunakan darah, menggunakan ciri-ciri fisik dan segala macam. Tapi kali ini kita menggunakan energi, masuk dalam energi. Inilah zonanya fisika kuantum. Kuantum bermain-main dengan energi. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Nah, berarti kalau sekarang ada orang yang punya range radius 58-61 tapi dia tidak punya cancer, maka sebenarnya itu sudah ada bakat. Tinggal menunggu waktu aja. Kalau dia tetap berada di range itu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi cancer itu akan tumbuh. Kenapa cancer itu akan tumbuh? Karena kita sudah menyiapkan lingkungan yang pas untuk cancer itu bisa bertumbuh. Jadi ceritanya, nggak ada ceritanya orang kena cancer satu kali langsung cancer besar gitu, enggak. Cancer itu akan bertumbuh dari kecil dulu, dari jinak dulu, dari nggak berdaya dulu, ya. Nah, pelan-pelan ngakarnya jadi makin kuat, maka apa yang terjadi? Dia makin kuat, dan akhirnya jadilah cancer. Karena itu cancer ada stadium 1 sampai stadium 4 ya. Jadi sebelum terbentuk stadium 1, cancer itu sudah tumbuh dulu, jadi masih baby dulu mungkin ya, atau masih anakan dulu, sehingga tidak kelihatan begitu ganas ya. Tapi kalau lingkungan itu digituin terus ya, kita paskan lingkungannya buat pertumbuhan si cancer ini, maka apa yang terjadi? Tinggal menunggu waktu, cancernya akan bertumbuh dengan sendirinya. Jadi ternyata cancer itu bisa tumbuh karena sebuah lingkungan yang mendukung dia untuk tumbuh. Ini penting sekali ya. Nggak ada namanya cancer terjadi secara instan, nggak ada. Jadi ada prosesnya. Nah, ceritanya adalah begini. Orang yang mengalami cancer ini, ya, yang mengalami cancer ini tadinya sehat. Jadi misalkan kita kita testing misalkan umur 60 tahun misalkan ya, ini kita contoh aja, misalkan umur 60 tahun dia kena cancer, diduga pertama kali kena cancer, maka sebenarnya ini bukan bawaan dari kecil. Ketika dia umur 40 tahun ya dia nggak punya cancer, dia masih sehat. Lalu kemudian umur 60 tahun divonis kena cancer, kelihatan cancernya. Berarti ada proses kan? Betul, dari sehat kemudian menuju ke sakit. Kebanyakan orang polanya seperti ini. Jarang sekali ada orang yang membawa penyakit yang sudah dibawa sejak bayi. Jarang sekali. Ada seperti itu, ada. Tapi kita sekarang mengambil case yang anggaplah penyakit itu muncul ketika di perjalanan hidup kita, bukan dari lahir, bukan bawaan dari lahir. Itu ya. Nah, sekarang berarti artinya kalau kita melihat seperti ini, artinya begini, ketika kita sehat di sini, maka skala kita adalah 100. Oke? Dan kemudian karena kita menjadi cancernya adalah indikator bahwa ada yang berubah dalam tubuh kita, bahwa mungkin ini skalanya akan turun ke level 60. Entah kapan dia turunnya. Nggak mesti umur 60 tahun, mungkin di sini 40 tahun, mungkin dia mulai masuk ke state 60 ini, mungkin ya sejak umur 50 tahun misalkan. Baru kelihatan cancernya, baru kelihatan cancernya di sini. Baru kelihatan cancer di sini ketika dia berusia 60 tahun. Jadi bukan berarti dia pindah state langsung dari level 100 lalu kemudian turun ke level 60, lalu kemudian di sini levelnya sama terus 60, bukan berarti dia sekali turun ke 60 ini lalu kemudian jadi cancer, enggak. Jadi dia stay di 60 ini tubuhnya masih fine-fine aja, tapi karena dia berada di stay 60 terus ini, maka kemudian cancernya jadi punya lingkungan yang pas buat bertumbuh. Sampai sini dulu bisa dipahami nggak logikanya? Ya. Sekali lagi, ini teorinya seperti ini. Ya, Anda teori kita belajar satu hal, open mind aja dulu. Anda jangan percaya omongan saya, Anda juga jangan langsung, wah Pak nggak mungkin Pak, itu nggak masuk akal dan segala macam. Jangan, oke, sekarang zamannya sudah maju, Anda bisa mendapatkan informasi dari segala macam, googling aja, Anda cari, betul nggak apa yang saya omongkan ini?
Ya, kalau memang ternyata salah, ya sudah, lupakan aja video ini. Ya, kalau ternyata ini benar, ya sudah, ayo kita belajar terus. Simple, sesimpel itu. Hidup jangan dibuat rumit, oke? Kita lanjut. Ya. Nah, sekarang perhatikan, cancer itu atau penyakit apapun itu bisa tumbuh kalau ada lingkungan yang mendukung. Jadi artinya sekarang kita punya suatu pertanyaan. Nah, sekarang sebenarnya siapa yang membuat lingkungan itu? Siapa yang membuat lingkungan ini menjadi support? Karena ketika dia tadi umur 40 tahun, badannya sehat, itu nggak ada cancer. Simple question. Ketika saya sehat, ya, state-nya angkanya 100 di sini, ketika umur 40 tahun sehat, ya, state-nya angkanya 100, cancer ada nggak? Nggak ada. Bisa ada cancer tumbuh? Nggak bisa jawabannya. Kenapa? Karena kalaupun memang ada bibit cancer, dengan Anda memainkan state 100 di sini, itu tidak mendukung cancer Anda bisa tumbuh. Paham ya? Bisa dipahami ya? Tetapi kalau sekarang Anda bermain di level 60 di sini, maka ini biarpun mungkin cancernya belum muncul, tapi ini memungkinkan cancer itu tumbuh karena Anda menciptakan lingkungan yang pas untuk cancer itu tumbuh. Ini sama seperti Anda mau nanam jagung misalkan. Ya, kalau Anda menanam jagung, kalau Anda mau maksimal, maka Anda harus menciptakan lingkungan yang pas, ya. Lingkungan ini penting sekali. Anda harus menciptakan lingkungan yang pas, tanahnya yang suburnya seperti apa, seperti yang jagung inginkan, ya. Lingkungan sekitarnya, cuacanya juga mendukung, maka jagung itu bisa tumbuh dengan maksimal, ya. Tumbuhnya bisa maksimal. Tetapi kalau sekarang Anda nanam jagungnya di tanah yang gersang, atau suhunya terlalu panas, atau terlalu humid, atau terlalu dingin, ya, terlalu kering, maka apa terjadi? Jagung itu tak bisa bertumbuh. Kalaupun dia bertumbuh, dia akan menjadi jagung yang lemah, yang buahnya tidak bisa maksimal. Paham ya? Jadi faktor lingkungan. Artinya apa? Kalau kita pakai ilmu seperti ini, maka kalau lingkungannya kita ganti, maka apa yang terjadi? Ya, kalau lingkungannya kita ganti, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah cancer itu akan mati dengan sendirinya. Yes, betul sekali. Ya, itu adalah teorinya. Ya, diterima dulu. Jangan tanya caranya bagaimana caranya. No, diterima dulu. Dipahami dulu. Teorinya dipahami dulu. Ya, saya ulang lagi pertanyaannya. Berarti, Pak, kalau begini caranya, oke, tadi kan ada orang yang sakit cancer, ya. Mari kita gambar lagi orang yang sehat di sini. Ya, dengan orang yang sakit cancer, ini dirinya sendiri, sama-sama dirinya sendiri. Ketika tadi umur berapa tadi? Umur 40 tahun di sini, sehat dia. Dia memancarkan gelombang 100. Betul? Sekarang umur dia adalah 60 tahun di sini. Oke. Umurnya dia 60 tahun. Dan sekarang dia kena cancer. Ya, kena cancer di sini. Ya, lalu kemudian di sini memancarkan energi, angkanya adalah 60 satuan energinya, ya. Oke, jadi kan sebenarnya dia sendiri yang mengubah ini menuju ke sini, betul ya? Dari sini menuju ke sini. Oh, ya. Nah, sekarang perhatikan. Energinya berbeda. Kalau kita lihat di sini sepintas gambar ini, lebarnya aja berbeda, polanya pun juga berbeda. Ini cenderung lebih kecil, misalkan ya. Ya, polanya lebih kecil, lebih pendek, dan kalau kita ukur ini angkanya berbeda juga. Jadi kalau angka ini berbeda, maka paketannya pun juga berbeda. Saya ulang lagi, kalau angkanya skalanya berbeda, maka paketannya pun juga berbeda. Ya, ini adalah angka yang paling pas untuk pertumbuhan cancer. Jadi kalau Anda mau sembuh dari cancer Anda, maka apa yang terjadi? Anda harus pindahkan ini menuju ke sini. Anda harus dinaikkan dulu. Anda rubah medan elektromagnetiknya supaya medan elektromagnetiknya itu sekarang menjadi tidak sesuai untuk pertumbuhan cancer itu. Sehingga biarpun cancer itu ibaratnya tanaman, dia sudah berbuah lebat di situ, sudah beranak pinak, akarnya sudah kuat. Maka kalau ininya dirubah, lingkungannya berubah, maka apa yang terjadi? Dia akan mati dengan sendirinya. Ya, contoh seperti tanaman jagung lagi. Kalau sekarang jagung tadi tumbuhnya di Indonesia, tanahnya begitu subur, udaranya di Khatulistiwa hangat, ya, tidak ada musim dingin, musim panas, maka jagung itu bisa tumbuh subur dengan luar biasa. Tapi begitu jagung itu dibawa ke negara yang 4 musim, ya, dikenalkan dengan suhu minus 30 derajat Celcius, udaranya kering, tanahnya beda dan segala macamnya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi jagung itu akan mati dengan sendirinya. Seberapapun kuatnya akar itu, seberapapun kuatnya pohon itu, misalkan jadi pohon, ya,
Kalau Anda rubah level energi ini, maka pohon itu akan mati dengan sendirinya karena dia tidak lagi punya lingkungan yang mensupport dia punya hidup. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang pertanyaannya sekarang. Lalu Pak, pertanyaan sekarang, apa bisa kita mengubah level 60 menuju ke 100? Ya, pertanyaan lagi. Wow, apa bisa kita mengubah level 60 menuju ke 100? Oke, simpan dulu pertanyaannya. Ya, apa mungkin kita ini bisa mengubah level 60 ke 100? Oke, simpan dulu pertanyaannya. Saya tulis dulu. Oke, sekarang kita akan menjawab. Kita akan belajar tentang teori materi dan energi. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang field, ya kita berbicara tentang field, itu zonanya masuk di dunia materi atau masuk dunia energi. Gampang caranya, gampang cara taunya. Perhatikan di sini, kalau Anda bisa melihat tubuh Anda ini, ya berarti ini adalah zona materi, betul? Karena tubuh Anda bisa lihat tangan Anda, lihat kepala Anda, lihat telinga Anda, lihat kaki Anda, lihat kulit Anda. Bisa dilihat, bisa. Berarti itu masuk zona materi. Ya, darah Anda dilihat bisa nggak? Bisa, diukur bisa, ada. Tetapi kalau kita ngomong field-nya di sini, dari tadi kita ngomong 40, ini yang di sini nih 160, ini tuh adalah field-nya, medan energi. Berarti dia tidak bisa kita lihat, ya frekuensi sama seperti frekuensi radio, frekuensi TV, frekuensi internet, nggak bisa Anda lihat, tapi itu ada. Ya betul ya, itu ada. Ya. Itu adalah levelnya energi. Levelnya adalah energi. Di dunia ini cuma ada dua, yaitu level energi dan level materi. Simple. Nah, selama ini kalau Anda mau berubah, kita hanya melihatnya dari sisi materi. Cancer yang Anda alamin, cancer itu kalau orang ini mengalami cancer, itu zonanya materi. Anda kepengennya sembuh dari cancer itu, berarti Anda kepengen cancer itu hilang. Karena itu pola pikirnya materi itu materi. Anda berusaha untuk menghilangkan cancer itu. Ya, karena itu perubahannya materi to materi. Sedangkan apa yang kita omongkan tadi, kita tidak bilang bahwa cancer itu bagaimana cara membunuh cancernya, enggak. Tapi kita fokus pada lingkungannya, kita fokus pada energinya. Ya, sehingga kita ini mau mengubah materinya melalui energi menuju ke materi. Sehingga kalau energinya dirubah, maka materi itu akan menyesuaikan dengan sendirinya. Ya, jadi kalau sekarang kita mengubah kondisi dari energi dari si pasien tadi itu, maka apa yang terjadi? Otomatis cancer itu akan hilang dengan sendirinya, otomatis. Sementara kalau yang materi itu materi ini, Anda harus kemo, Anda harus minum obat, Anda harus treatment A, treatment B, rambut Anda rontok dan segala macamnya. Karena ini setengah mati, Pak. Ya, inilah zonanya kalau kita ngomong ini adalah zona force. Lu ngomong force and power lagi. Ya, di sini adalah zona power. Jadi kalau kita mau melakukan suatu perubahan, yang paling gampang yang mana? Energi itu materi atau materi itu materi? Yang paling gampang adalah perubahan dari energi itu materi. Betul sekali. Inilah zona power. Sehingga perubahan itu akan terjadi secara otomatis. Power, effortlessly. Ya, teorinya seperti itu. Oke. Nah, mari kita lihat lagi, kembali lagi ke sini. Ya, kembali lagi. Jadi apa yang kita bahas ini sekarang zonanya energi itu materi. Sama sekali kita tidak melihat cancer itu seperti apa, ya. Tapi kita nggak fokus ke situ, ya. Kita hanya fokus mengubah levelnya energi. Bagaimana ke level energi kita gunakan untuk mengubah materi. Bisa dipahami ya? Oke, good. Nah, sekarang kita bertanya lagi ke pertanyaan tadi. Mungkin nggak, Pak, kita ini mengubah dari 60 ke 100? Jawabannya adalah gampang, simple. Ya, simple, jawabannya ada seperti ini. Nah, perhatikan di sini, ketika umur 40 tahun, orang ini adalah sehat. Betul? Ketiganya adalah 100. Ketika umur 60 tahun, tiba-tiba dia kena cancer, state-nya sekarang jadi 60. Pertanyaan saya sekarang sederhana, siapa yang mengubah level energi ini? Wow, ya, mulai paham ya? Yes, Anda benar. Yang mengubah state energi ini adalah orang itu sendiri. Bukan siapa-siapa, orang itu sendiri. Dia sendiri yang menyebabkan state ini berubah.
sehingga dia menurunkan state ini dari 100 menuju ke 60, sehingga itu memungkinkan Cancer ini untuk tumbuh dan tumbuh. Ya, nah sekarang menjawab pertanyaan tadi, mungkin nggak Pak sekarang kalau sekarang saya naikkan jadi 60 menuju ke 100? Simple aja jawabannya. Jawabannya adalah kalau sekarang Anda bisa menurunkan level 100 menuju ke level 60, maka Anda pun juga bisa menaikkan dari 60 menuju ke 100. Ya, jangan dulu pikir caranya, tunggu dulu, tapi pastikan dulu bahwa itu adalah mungkin. Oke, menarik kan video ini ya? Jadi tadinya kita cuma cerita tentang level magnetic field, ternyata wow, ternyata bisa kita kembangkan. Saya lihat teman-teman komennya juga cukup positif, maka saya akan kembangkan seperti ini. Oke? Karena sudah 20 menit, saya cukupkan video ini sampai di sini ya. Jadi tujuan dari video ini adalah Anda melihat dulu teorinya seperti ini. Ya, menurut Anda kira-kira seperti ini masuk akal apa enggak? Kalau ini tidak masuk akal, sudah, it's okay. Nggak masalah, berarti pembelajaran kita stop sampai di sini. Tapi kalau sekarang Anda membuka diri, open mind, oke, mungkin ini saya masih belum paham, tapi siapa tahu ini benar, ya siapa tahu ini benar, maka ayo kita lanjutkan. Saya akan buat video yang ketiga untuk membahas ini lebih dalam lagi, yaitu bagaimana caranya. Jadi buat apa kita buang-buang waktu membahas caranya kalau Anda sendiri tidak percaya bahwa level energi itu ada. Bahwa Anda lebih percaya materi itu materi lebih real Pak daripada pakai energi. Paham maksud saya ya? Jadi video ini tujuannya bukan membahas cara, tapi tujuannya adalah ingin membuka pemikiran Anda. Open mind. Bahwa siapa tahu ya mungkin memang benar ada. Kita nggak tahu juga. Saya secara pribadi saya juga tidak pernah melakukan penelitian tentang ini, tapi saya baca-baca literatur. Ya, menurut saya ya apa salahnya kita coba. Jadi kalau misalkan sekarang Anda sakit misalkan, apa salahnya kita coba? Toh kalau misalkan ternyata tidak berhasil, apa ada efek sampingnya? Nggak ada kan? Nah, daripada Anda sekarang minum obat sembarangan, materi itu materi, ada efek sampingnya. Sementara kalau level energi, kalau misalkan andaikan ini ternyata ilmu saya cuma bohong, nggak ada. Apa ada efek sampingnya? Nggak ada. Nggak ada, betul? Ya, jadi kalau sekarang Anda sakit atau sekarang Anda lagi down, ini adalah ilmu yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena bukan cuma pengaruh ke sakit aja, ternyata identitas Anda itu mempunyai pengaruh terhadap field-nya. Saya kasih contoh ya. Misalkan sekarang Anda ini sulit uang misalkan. Sulit finansial. Uang itu seret sekali Pak. Saya tiap kali cari uang setengah mati. Ya, sementara Anda kepingin menjadi orang yang mudah finansial. Free finance, mudah, dimudahkan semua. Ini sulit, ini mudah. Ya, maka apa yang terjadi? Ini kita lihat dulu bahwa Anda yang di sini dengan Anda di sini itu ada perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan feel-nya. Kalau Anda di sini feel-nya seperti ini, mungkin Anda di sini feel-nya harus jadi seperti ini. Dari sini dulu. Ini adalah awal dari segalanya. Bahwa antara diri Anda yang di level A dengan Anda yang di level B ada sebuah perbedaan. Perbedaan identitas. Anda tidak akan bisa berubah kalau Anda nomor satu adalah tidak tahu level energinya ini. Berat. Karena kalau Anda merubahnya dari level materi itu materi, maka ini akan menjadi sangat-sangat berat. Perjalanan Anda akan ditempuh dengan menangis darah. Ya, menangis darah. Tapi kalau levelnya level energi, ya perhatikan, kalau levelnya level energi, Anda bisa menaikkan level energi Anda menuju ke titik B ini, maka secara otomatis kemudahan itu akan datang dengan sendirinya. Kemudahanlah yang mendatang menjemput Anda. Sama juga dengan seperti ini kan tadi, ya ketika Anda bisa sakit di sini, ya sakit di umur 60 tahun ini, lalu kemudian Anda ingin menaikkan level energi menuju ke 100 dan Anda bisa lakukan ini setiap hari, maka apa yang terjadi? Anda nggak usah cari kesembuhan yang datang menemui Anda. Wow, is that amazing? Ayolah, hentikan berpikir negatif ya. Jadi kadang-kadang gimana ya, kadang-kadang saya tahu lah ada beberapa orang yang itu berpikir negatif, itu berprasangka buruk, itu boleh aja. Mungkin dibilang, wah Pak ini mungkin ilmunya orang yang yang mulu-mulu, yang cuman kerjanya seminar cari uang dan segala macam. Ya boleh aja Anda berpikir seperti itu, tapi mari kita lihat apakah dengan Anda berpikir seperti itu lalu hidup Anda jadi lebih bermanfaat. That's it, simple aja. Kalau itu bisa membawa manfaat bagi hidup Anda, lanjutkan aja berpikir seperti itu. Ya, tapi kenapa enggak kita open mind aja sih? Saya sendiri selalu membuka diri, open mind aja.
Siapa tahu ternyata saya ini ada yang tidak saya ketahui. Tapi kalau belum saya sudah menutup diri bahwa ini nggak mungkin Pak, nggak masuk akal, maka ya sudah, Anda bilang nggak mungkin ya itulah yang terjadi. That's it. Ya, karena itu pesan dari video ini sudah tersampaikan. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman melihat pembelajaran seperti ini ada satu hal yang bisa kita pelajarin, atau ternyata pembelajaran seperti ini hanya cuman omong kosong, hanya cuman indah di teori aja? Oke? Kita akan belajar banyak tentang ini. Saya tunggu komen-komennya. Kalau memang berminat, bagus, saya akan buat video yang ketiga. Kita akan bahas bagaimana caranya untuk menaikkan energi. Oke? Yang saya mau dari teman-teman dari video ini adalah Anda harus tahu bahwa ini ada perbedaan. Itu aja dulu. Bahwa orang yang sakit dengan orang sehat itu field-nya berbeda. Bahwa orang yang mudah dengan orang yang susah, field-nya juga berbeda. Itu aja dulu. Anda bisa melihat itu, bagus, itu langkah pertama. Jangan pusing bagaimana caranya, ngukurnya dan segala macam. No, bodoh amat lah. Let's go, let's do it. Yang penting kita belajar ilmu yang bisa bermanfaat bagi hidup kita. Itu aja dah yang terpenting. Oke? Itu aja bisa saya sampaikan. Saya semangat sekali karena kemarin saya buat video dan teman-teman juga bagus responnya. Kita ketemu di kolom komen. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Saya tunggu komen-komennya. Thank you. I love you all. Bye.